Hai sahabat Lore Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada part sebelumnya, Jin dan Murakan telah bertemu dan membuat sumpah. Dan pada part sebelumnya juga dikemukakan alasan mengapa klan Rakandal melarang penggunaan sihir. Karena janji memalukan yang dibuat dengan klan Zifar 1000 tahun yang lalu. Berlanjut, Jin mulai belajar penggunaan mana di bawah pengasuhan Murakan. Dan kedatangan kakak tertua Luna Rankandal ke acara ulang tahun Jin ke-9. Pada part 4 ini diambil dari light novel bab 11 dan 12. Luna dan Jin memiliki perbedaan usia 19 tahun, yang tidak mengherankan karena mereka masing-masing adalah anak pertama dan terakhir dari Chiron Rankandal dan Rosa Rankandal. Dengan perbedaan usia yang begitu jauh, ada banyak kasus di mana kakak laki-laki menyayangi adiknya. Tapi itu tidak terjadi pada Jin di kehidupan pertamanya. Jadi dengan kunjungan Luna yang tiba-tiba, Jin menjadi lebih panik daripada gembira. Ini agak mengkhawatirkan. Apakah kakak perempuan tertuaku juga pernah menunjukkan minat pada saudara kami yang lain? Meskipun mengobrak-abrik ingatannya, Jin tidak dapat mengingat peristiwa serupa di masa lalu. Julukan yang digunakan publik untuk memanggil Luna adalah Paus Putih. Dia menyendiri, jauh, dan sulit untuk dihubungi seperti Paus Putih dalam mitos. Dan karena hanya ada satu Paus Putih di dunia, julukan itu juga mencerminkan kecenderungan antisosialnya. Salam untuk wanita tertua. Para kesatria yang berkumpul untuk ulang tahun Jin semua berlari keluar dan berteriak serempak. Meskipun dia belum memasuki kastil, para pelayan di ruangan makan juga mulai membungkuk terlebih dahulu. Ayo turun untuk menyambut kakakmu. Gili tersengang dan menatap kehampaan. Memiliki kesempatan untuk bertemu dengan anak tertua klan itu jarang terjadi, namun sangat menegangkan. Jin dan Luna bertatap muka di aula tengah. Ini adalah pertama kalinya sang anak melihat kakak perempuan tertuanya sejak ritual seleksi. Rambut perak yang mempesona, kulit seperti porselin, dan mata dalam yang tampak menembus semua yang ada di penglihatan mereka. Tatapan dalam Luna mengandung rasa bahaya dan ancaman yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah tatapan mata yang seseorang yang telah membunuh berjuta prajurit kuat di seluruh dunia saat dia berlahan mendekati ranah kaisar pedang. Saat mereka melakukan kontak mata, jantung Jin mulai berdebar kencang. Jadi ini adalah tatapan dari seseorang yang hampir menjadi yang terkuat di dunia. Namun Jin tidak punya waktu luang untuk mengaguminya selamanya. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia telah datang sejauh ini karena dia entah bagaimana merasakan kebangkitan Murakan. Jika itu masalahnya, Jin harus menemukan solusi untuk kesulitannya. Saat dia memeras otak, Luna menenangkan para kesatria di sekitar mereka dengan berbicara terlebih dahulu. Kamu sudah banyak tumbuh, suara yang dingin dan kering. Itu bukanlah nada yang cocok untuk memanggil saudara kandung yang tidak dia temui selama 8 tahun. Namun, Jin merasakan sedikit niat baik dalam suara kering itu. Meskipun demikian, masih terlalu dini baginya untuk lengah. Terima kasih sudah datang sejauh ini. Kami akan menyiapkan pesta yang jauh lebih cocok seandainya kakak memberitahu kami terlebih dahulu, ungkap Jin. Imut, tapi tidak perlu keramah tamahan seperti ini ketika saya hanya mengunjungi adik laki-laki saya, jawab Luna sambil menepuk kepala adiknya. Untuk berpikir bahwa kakak perempuan tertuanya yang hampir tidak pernah dia ajak bicara di kehidupan sebelumnya menepuknya, Jin tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa? Mengapa? Mengapa dia bertingkah seperti ini? Pertanyaan yang sama terus berulang di benaknya. Ketika Chiron datang berkunjung, semuanya terjadi seperti yang dia prediksi, tetapi dia tidak bisa membaca niat Luna yang sebenarnya. Namun hanya karena sulit bukan berarti dia harus berhenti berusaha. Tidak peduli betapa hebatnya dia sebagai seorang petarung, Luna tetaplah seorang wanita berusia 28 tahun. Adapun Jin, ini adalah tahun ke-37-nya hidup secara total, jadi tidak perlu merasa tertekan. Itu benar. Kakak tidak perlu melakukan itu ketika kamu hanya berpergian di wilayah Rankandal.
Tapi sejujurnya, karena aku tidak cukup mengenalmu, secara tidak sadar aku merasa gugup dan gelisah. Tangan yang membelai kepala jin membeku. Gili dibuat bingung oleh pernyataan jujur jin dan membuat batuk kering. Bahkan para kesatria di sekitar mereka menatap dengan tidak percaya. Keheningan pun terjadi. Orang-orang di sekitar berkeringat saat mereka menyaksikan saudara kandung saling menatap. Kamu gugup, ungkap Luna. Haruskah saya menafsirkannya karena kamu merasa tidak nyaman di sekitar saya? Saya tidak merasa tidak nyaman hanya saja karena pada dasarnya ini adalah pertama kalinya aku bertemu denganmu. Para kesatria dan Gili semuanya mengira dia akan marah, tapi justru sebaliknya. Mereka tidak pernah bisa meramalkan emosi yang mereka lihat di mata laut dalam wanita itu. Kesedihan, penyesalan, dan kepahitan itu emosi yang muncul di wajah Luna. Kamu benar, aku tidak pengertian. Kamu mungkin masih muda, tetapi kamu masih seorang Rankandel. Bagaimana saya bisa melupakan itu? Bahkan Jin terkejut dengan reaksinya. Rankandel. Klan Master Pedang yang besar ini bukanlah keluarga di mana saudara kandung akan saling mendukung dan mencintai dan mengorbankan diri untuk saudara laki-laki atau perempuan. Memantau satu sama lain, mencuri satu sama lain, dan menyeret satu sama lain adalah tradisi keluarga. Oleh karena itu, setelah mendengar penjelasan Jin, Luna percaya bahwa anak kecil itu menganggapnya sebagai rintangan dan rintangan. Itulah alasan dibalik tatapan sedihnya. Beri kami sedikit ruang. Sebenarnya tidak apa-apa, bolehkah aku meminta kesatria dan pengasuhmu meninggalkan aula ini, Jin? Luna membungkuk dan menyamakan ketinggian matanya dengan mata adiknya. Begitu Jin mengangguk, para kesatria dan Gili mengosongkan tempat itu. Meskipun dia masih tidak bisa membaca niat sebenarnya, Jin percaya bahwa Luna tidak bermaksud menyakitinya. Adik bungsuku, ya kak, alasan aku datang mencarimu begitu tiba-tiba adalah karena ada sesuatu yang harus kuberitahu padamu. Dan hari ini kebetulan adalah hari ulang tahunmu juga. Jin terlihat lengah. Sesuatu untuk memberitahuku, karena ayah tertarik padamu. Semua saudara kita mengawasimu. Dan melihat sikap kamu hari ini sepertinya saya tidak perlu menjelaskan apa artinya itu. Setiap Rankandel sangat memperhatikan Jin, dan itu tidak mengherankan diketahui secara luas bahwa Siron datang jauh-jauh ke Storm Castle tahun lalu untuk melihat anak bungsunya. Selain itu, Jin telah memilih Barisada selama ritual seleksi, jadi akan lebih aneh jika mereka tidak mengawasinya. Ya, saya sadar. Maksudmu begitu aku meninggalkan kastil ini, saudara kita akan mencoba membuatku tetap terkendalikan. Luna melepaskan sword krantel dari punggungnya dan meletakkannya di lantai. Meskipun usaha terbaiknya untuk diam, itu masih menciptakan gema besar di aula. Betul sekali. Jadi kamu sudah tahu. Kamu pasti waspada terhadap saya karena alasan yang sama juga. Jin tidak menjawab dan kembali menatap mata biru Luna yang dalam. Tapi ini yang ingin ku beritahu padamu. Saya benar-benar berharap dari lubuk hati saya bahwa kamu tidak akan mengambil bagian dari perseteruan keluarga yang kotor ini. Dan membiarkan kebahagiaan kamu terlepas dari genggaman kamu. Kata-katanya terlintas di benak Jin. Inikah yang dipikirkan kakak sulung selama ini? Apakah ini mengapa dia tidak berpartisipasi dalam perang suksesi berdarah di kehidupan masa laluku? Menjadi yang terkuat dari 12 bersaudara, Luna bisa dengan mudah mengambil singgasananya dari saudara mereka yang lain. Namun, Jin tidak menganggap niat sebenarnya tidak masuk akal atau sulit dipercaya. Luna memang menjauhi perang. Sesi berdarah sebelumnya, jadi ada setitik kredibilitas dalam kata-katanya. Dia hanya terkejut mendengar kata-kata itu dari orang itu sendiri. Tapi Jin masih merasa jijik terhadap pola pikirnya. Jika kamu tidak ingin melihat saya dikorbankan atau saudara kami yang lain selama perang suksesi ini, lalu mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa di kehidupan pertama saya? Pikir Jin. Apakah karena dia tidak memiliki niat sama sekali saat itu, sehingga dia tidak repot-repot memperingatkannya? Atau apakah itu karena saudara mereka yang lain bahkan tidak menganggap Jin sebagai lawan yang berbahaya dalam perang suksesi ini?
Pernyataan seperti itu muncul di benaknya, tetapi tidak relevan dalam situasi yang dihadapi saat ini. Saya sangat berterima kasih atas kata-kata itu, tetapi saya tidak bermaksud untuk keluar dari konflik ini. Nada yang sopan namun tegas dari Jin. Saya tulus di sini. Aku tidak mengatakan ini karena aku takut kamu bisa melampauiku, Jin. Saya juga menyadarinya. Saya dapat melihat niat murni kakak dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Saya tidak pernah menyangka saudara saya mengkhawatirkan saya, tapi saya tidak berencana untuk mengubah pikiran saya. Lalu, bisakah aku menanyakan alasan di balik keputusanmu, Jin? Kamu mungkin tidak tahu tentang ini, tapi Jin menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan ceritanya. Sudah ada upaya pembunuhan terhadapku. Aku tidak pernah membicarakannya dengan orang lain, bahkan Gili, dan karena insiden itu, pertarungan saya sudah dimulai. Secara teknis, itu bukan upaya pembunuhan, melainkan kutukan. Namun, kutukan Blood Illusion tidak berbeda dengan hukuman mati untuk anak yang tinggal di klan Arkandal. Siapa yang berani? Gemuruh. Mendengar teriakannya, aura mulai mengalir keluar dari tubuh Luna meluas di aula yang kosong. Gemuruh mengguncang ruangan, tertutup saat aula berputar-putar di pusaran air. Saudara kita berani membunuhmu dalam Storm Castle? Siapa itu? Apakah itu si kembar Tona? Itu aku tidak bisa memberitahumu. Meski responnya kering, hati dan dada Jin terasa hangat dan puas melihat Luna mengamuk demi dirinya. Tapi alih-alih tidak mau memberitahuku, saya tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Tapi alih-alih tidak mau memberitahumu, saya tidak mampu menjawab pertanyaan itu karena ada banyak hal yang juga tidak saya sadari. Hah? Tidak perlu melanjutkan percakapan ini. Luna hanya bisa menerima kenyataan bahwa adik bungsunya sudah terlalu terlibat dalam perseteruan keluarga untuk membebaskan diri sekarang. Saat Luna mencoba memilih perasaan campur aduknya, Jin dengan hati-hati mendekatinya dan memeluk lehernya. Tetapi saya sangat senang mengakui bahwa tidak semua saudara kandung saya membenci saya dan mengincar hidup saya. Kakak perempuan ini membuat saya sangat sedih. Siapa sangka Paus Putih yang terkenal itu adalah saudara perempuan yang manis dan lembut. Jin tidak lagi menganggapnya sebagai ksatria bintang 9 yang menakutkan, tetapi menganggapnya sebagai manusia biasa yang menderita dalam keluarga yang kacau ini. Tolong jangan terlalu sedih. Setelah percakapan mereka di dalam aula, Luna tinggal di kastil selama 2 jam sebelum dia pergi kembali. Ulang tahun Jin yang suram dan menyedihkan dimeriahkan oleh kehadiran saudara perempuannya. Aku tidak pernah tahu ada sisi baik dari kakak perempuanku yang tertua. Jin berpikir sendiri saat dia menyentuh liontin di lehernya. Itu adalah hadiah ulang tahun dari Luna untuknya. Dia menyuruhku memecahkan permata di liontin itu ketika aku berada dalam situasi kritis yang tidak bisa aku tangani. Jika dia memecahkan permata biru tua di liontin itu, Luna hanya akan dikirim ke lokasi Jin sekali. Dia mendapat artefak ini setelah membunuh iblis beberapa waktu yang lalu. Oh, nak, benda di lehermu itu, bukankah itu liontin Raja Binatang Iblis Orgal? Ini dayung. Kamu mendapatkan hadiah ulang tahun yang tak ternilai harganya. Lusinan raja dan penguasa kehilangan nyawa karena mencoba mendapatkan liontin itu 1000 tahun yang lalu. Orgal, Raja Binatang Iblis, siapa itu? Setan yang luar biasa dari masa lalu. Saya bisa mengenal itu sekilas. Saya membayangkan kamu menerimanya dari orang dengan aura kuat yang saya rasakan sebelumnya. Sial, pada dasarnya kamu memiliki kehidupan ekstra sekarang. Selamat, nak. Murakan menyadari efek liontin itu. Saya dapat melihat bahwa itu adalah artefak yang menakjubkan. Tapi Murakan, apakah kamu mengatakan aura kuat? Kamu merasakannya dari bawah sini? Tentu saja anak nakal. Aku mungkin telah kehilangan banyak kekuatanku, tapi aku tetaplah seekor naga. Siapa itu? Aku pertama kali mengira itu ayahmu, tapi melihat bagaimana mereka memperhatikanku dan masih pergi tanpa membuat keributan, aku membayangkan itu orang lain. Apa? Tunggu sebentar. Kakak tertua saya memperhatikanmu? Jin yang bingung bertanya kembali.
Hahaha. Jadi pemilik aura itu adalah kakakmu. Saya melihat bahwa klan ini masih sekuat sebelumnya. Aku bahkan terpikir untuk menangkapmu dan melarikan diri jika keadaan menjadi lebih runyam. Ya, melihat bagaimana dia memberimu liontin orgal, kurasa kakakmu tidak akan memberitahu anggota klan lain tentang kita. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Jadi menurutmu kakakku akan membiarkannya berlalu begitu saja? Saya bertaruh 100 pai apel untuk itu. Jika dia berpikir sempit, dia tidak akan pernah memberimu liontin itu sejak awal. Kamu memiliki saudara perempuan yang hebat. Aku sangat iri padamu, nak, sedangkan saudara perempuanku adalah... Saat Murakan mulai menggambarkan kakak perempuannya, Jin merenungkan apa yang harus dia lakukan jika dalam satu dari sejuta kesempatan Luna memutuskan untuk memberitahu klan tentang keberadaan Murakan. Namun dia segera mengingat kata-kata terakhir Luna sebelum pergi, dan segera menjadi tenang. Aku hanya ingin kamu mengingat ini, Jin. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, tidak peduli kamu menjadi apa, saya akan selalu mendukungmu. 6 bulan telah berlalu. 12 Maret 1790 di kerajaan Nitel yang terletak di sebelah selatan Storm Castle. Musim semi akhirnya tiba. Dalam setengah tahun lagi, Jin akan berusia 10 tahun dan meninggalkan Storm Castle. Pada akhirnya, Luna tidak pernah memberitahu klan tentang keberadaan Murakan, sama seperti dia telah bertaruh 100 pai apel di atasnya. Namun dia tidak mendapatkan satupun pai apel untuk memenangkan taruhan itu karena Jin juga akhirnya bertaruh bahwa dia tidak akan mengkhianati mereka. Jadi secara teknis Jin juga memenangkan taruhan tersebut. 6 bulan terakhir adalah periode kedamaian dan kebosanan bagi para kesatria dan pelayan yang bekerja di Storm Castle. Di sisi lain, itu adalah periode pertumbuhan dan perkembangan bagi Jin yang waktu berlalu dengan cepat. Aku muak dengan ini, aku sangat muak dengan ini. Murakan berbicara sendiri menatap kosong ke anak yang akan segera berusia 10 tahun. Kamu tidak hanya berhasil mengurangi waktu yang kamu butuhkan untuk mentransfer mana dari 10 menit menjadi 5 detik dalam 1 tahun. Kamu juga belajar bagaimana melepaskan mana dalam setengah tahun. Dan kamu bertindak seolah-olah itu sangat mudah bagi kamu. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Sama seperti yang direncanakan, dia menguasai transfer mana dalam 1 tahun, bukan 2 tahun yang diprediksi Murakan, dan menguasai pelepasan mana dalam 6 bulan setelah kunjungan Luna. Jin berhasil menahan diri dan belajar bagaimana mengatur kontrol atas mana, dan itu bukan satu-satunya hasil yang mengagumkan. Di kehidupan sebelumnya, dia bergegas untuk mencapai tahap bintang 5 dengan cepat, hanya dalam waktu 3 tahun. Jadi, dia tidak punya waktu untuk melatih dan mempraktikkan teknik dasar karena dia sudah berusia 25 tahun pada saat dia mulai belajar sihir. Dia tidak memiliki waktu luang untuk mempelajari dasar-dasarnya. Namun, sekarang dia telah berulang kali mempraktikkan transfer mana sambil memastikan dia memiliki kendali penuh atas kecepatannya. Dia merasa seperti dia telah mencapai alam sihir baru. Itu seperti perbedaan antara lari cepat dan berjalan lambat. Pemandangan yang dilihat seseorang selama 2 kejadian itu sama sekali berbeda. Aku selalu berperilaku sama sejak aku bertemu denganmu, jadi tidak perlu bereaksi berlebihan sekarang. Selain itu, setelah kunjungan Luna, Jin mulai melatih pelepasan mana. Sama seperti transfer mana, itu adalah tugas yang mudah bagi Reksesor, tapi dia masih berlatih dengan serius selama 6 bulan. Dan melalui pelatihan itu, dia menyadari bahwa dasar kehidupan masa lalunya ceroboh. Bersyukurlah kau saat ini tinggal di Storm Castle, nak. Jika ini adalah akademi kerajaan Vermont, yang lain akan mengasingkan kamu karena bakatmu. Jin telah mendengar kata-kata yang persis sama puluhan kali dari tuan kehidupan sebelumnya. Saya ingin tahu apa yang guru lakukan sekarang. Kurasa dia hanya anak nakal yang hidungnya terus menetes atau semacamnya. Anak laki-laki itu mengingat wajah gurunya, penyihir yang telah memberitahu Jin tentang bakatnya dalam sihir dan mengajarinya semuanya. 2 tahun lebih muda darinya. Meskipun begitu, dia adalah penyihir bintang 7 saat itu. Sebenarnya dia hampir berada di panggung bintang 8.
Jin mengangkat bahu dengan seringai terbentuk di wajahnya. Lalu, maukah kamu mengajari saya cara melepaskan energi spiritual mulai hari ini? Betul sekali, beritahu saya. Setelah kamu selesai menyalin buku-buku itu, Murakan, apakah kamu sedikit peduli padaku? Saya sudah selesai menyalin semua buku seminggu yang lalu, kecuali yang tidak dibutuhkan Jin. Dia telah sepenuhnya menyalin isi dari semua buku besar rahasia yang hanya tersedia untuk pembawa bendera klan. Dia masih tidak bisa memahami setiap gagasan dan ide yang dieksplorasi dalam buku. Tetapi Jin perlahan akan menyadari artinya di masa depan saat ilmu pedangnya menjadi lebih baik. Semua yang tersisa untuk dia lakukan sebelum meninggalkan Storm Castle adalah belajar bagaimana melepaskan energi spiritual. Ketika Murakan pertama kali menyebut teknik ini, dia tidak pernah membayangkan Jin akan cukup terampil untuk mulai mempelajari sebelum meninggalkan kastil. Naga itu hanya memberitahu Jin tentang teknik itu untuk memotivasinya berlatih lebih keras. Tetapi tampaknya Murakan telah meremehkan anak itu. Dia akan berada di bawah belas kasihan Jin sampai mereka meninggalkan kastil. Oh benar, itu benar. Bukannya aku tidak peduli padamu. Aku hanya tergelincir di pikiranku. Baiklah, mari kita mulai sekarang, ungkap Murakan. Dengan nada serius, Murakan duduk dengan punggung tegak dan Jin mengikutinya. Aku memperingatkanmu sebelumnya, tapi melepas energi spiritual bukanlah teknik yang bisa kamu kuasai dengan cepat. Ini akan memakan waktu lebih lama daripada yang dibutuhkan untuk transfer dan pelepasan mana, ungkap Murakan. Aku tahu, jadi jangan tidak sabaran. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah teknik dasar dan mematikan. Mari ku tunjukkan. Bahkan sebelum dia selesai bicara, energi gelap muncul seperti asap dan meledak dari Murakan. Itu adalah energi spiritual. Jika energi spiritual Jin seperti kabut tipis yang mengaburkan penglihatan seseorang, energi spiritual Murakan seperti jurang dalam yang dapat menelan cahaya dan memadamkannya. Ini adalah kedua kalinya Jin melihat kekuatan naga. Yang pertama adalah hari Murakan bangun. Ini jauh lebih padat dan lebih berat dari energiku. Jin mengamati energi menari yang berputar-putar. Rasanya seolah-olah energi itu melambai padanya, menyuruhnya mendekati Jin. Mendapati dirinya hendak menjangkau asap hitam, warna energinya berbeda, tapi secara keseluruhan ini terlihat mirip dengan pelepasan mana kan? Ya, tapi memang terasa jauh lebih misterius. Untuk penyihir, pelepasan mana adalah tindakan menghubungkan mana di dalam tubuh mereka dengan mana di lingkungannya. Apa maksud dibalik teka-teki itu, Jin? Ini untuk pemulihan dan penguatan mana. Dengan pelepasan mana, tubuh terbuka untuk menerima mana dari luar. Kemudian, kamu dapat menggunakan mana yang di luar untuk memulihkan mana kamu sendiri atau untuk memperkuat mantra sihir yang akan kamu gunakan. Melepaskan energi spiritual kurang lebih sama, tetapi ada beberapa perbedaan. Melepaskan energi spiritual tidak menghubungkan energi kamu dengan energi di sekitar kamu. Ini menghubungkan energi alam di sekitar kamu dengan energi batin kamu. Jadi sebaliknya, agak sulit untuk memahami gagasan ini. Aura dan sihir di dalam diri mereka berperilaku seperti sungai. Air di sungai selalu mengalir menuju laut lepas. Sungai tidak pernah lebih besar dari lautan atau samudra. Mereka adalah cabang. Mereka adalah cabang dari lautan yang bercabang ke daratan. Namun sebaliknya untuk energi spiritual, bayangan. Murakan berbicara sambil melambaikan tangannya untuk membubarkan asap yang menutupi setengah dari penampilannya. Kekuatan spiritual berasal dari bayang-bayang. Kalau begitu, dari mana asal bayangan? Itu adalah pertanyaan yang sederhana dan singkat, namun itu penuh dengan kehalusan ilahi. Saya membayangkan bahwa mereka berasal dari Soldarat. Ini bukan. Aku membayangkan. Semua bayangan di dunia ini pasti berasal dari Soldarat. Dia adalah master dari semua bayangan di seluruh dunia. Dan kamu adalah satu-satunya kontraktornya. Murakan bersuara dengan kuat saat dia melanjutkan. Dengan kata lain, kamu juga bisa menjadi penguasa semua bayangan di seluruh dunia.
Cabang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia yang disebut bayangan akan berkumpul ke satu titik ke laut untuk jin Rankandal. Itulah teori dibalik pelepasan energi spiritual. Energi spiritual Murakan mulai berputar dalam pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya, tidak lebih besar dari buah palm. Mereka kemudian tiba-tiba menyatu dan menciptakan pola yang cerah dan berwarna-warni. Perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi, ungkap Murakan. Jin memfokuskan semua inderanya dan mengamati sekelilingnya. Rasanya seperti waktu telah melambat menjadi kecepatan merangkak saat dia mencoba melihat perubahan apa yang akan dihasilkan pelepasan energi ini. Jin hanya bisa terkesiap kaget saat melihat perubahan besar. Di dekat peti kaca di belakang Murakan ada beberapa tempat lilin dan obor. Bayangan sumber cahaya itu di ruang bawah tanah ini memanjang seperti aliran air yang panjang dan mulai mengalir menuju pusat energi Murakan. Jin berbalik untuk mengamati objek lain di ruangan itu, dan fenomena yang sama mempengaruhi bayangan rak buku. Segera pusing tiba-tiba melanda Jin. Perasaan disosiasi yang kuat merasuki dirinya. Dia bisa merasakan keringat basah di tinjunya yang terkepal rapat. Desakan untuk mundur beberapa langkah muncul dalam dirinya. Apakah ini ilusi? Begitu pikiran seperti itu muncul di benaknya. Jin menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Namun fenomena yang terjadi di hadapannya bukanlah ilusi. Bayangan benda-benda di sekitar mereka memang berkumpul menuju Murakan. Itu tampak seperti tontonan supernatural. Aura yang sangat mengancam di sekitar Murakan membuat rambut Jin berdiri tegak. Seolah-olah tidak ada satupun eksistensi di dunia ini yang dapat membunuh makhluk sebelum Jin. Dan Jin secara naluriah menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan aura yang mengancam. Ini menghancurkan jiwanya. Menurut Murakan, yang seharusnya gemetar ketakutan adalah bayang-bayang karena suatu hari Jin akan menjadi orang yang memegang kekuatan gelap dan menakutkan itu. Murakan menyeringai ketika ketakutan menghilang dari mata Jin. Baik, itu harus menjadi sikap kontraktor yang dijanjikan 1000 tahun. Pusaran bayangan segera menghentikan gerakannya dan sungai bayangan kembali ke posisi masing-masing. Setelah melalui pengalaman intens tentang tingkat kekuatan ini, pemandangan damai dan tenang yang biasa di sekitarnya terasa menyenangkan. Tidak seperti sebelumnya. Rasanya seperti malam telah berlalu atau mungkin seperti festival akhirnya berakhir. Aliran bayangan terakhir mencapai objek aslinya dan atmosfer yang menindas telah benar-benar lenyap. Jin berkeringat tetapi memasang senyum menyegarkan saat dia menarik kemejanya yang basah kuyup dari dadanya. Apakah itu semua? Kamu benar-benar menyadari bahwa itu adalah pukulan mematikan dari Murakan Agung. Sepertinya kamu memiliki kendali penuh atas siang dan malam di dalam ruangan ini. Murakan mengangguk seperti puas dengan komentar spontan Jin. Siang dan malam, aku sudah lama tidak mendengar ungkapan itu. Orang-orang suka mengasosiasikan pengguna kekuatan spiritual dengan kata-kata ekspresi semacam itu di zaman kuno dulu. Hal-hal seperti Rule of the Night atau Creator of Darkness in Daylight mereka sangat kekanak-kanakan sejujurnya. Ya, itu sangat memalukan. Saya tahu, dengan penguasa malam adalah julukan yang menyimpan begitu banyak kesalahan, pemahaman, dan prasangka. Sekedar informasi, orang-orang yang biasa memanggilku seperti itu sekitar 2000 tahun yang lalu sebenarnya secara teknis tidak salah. Memanggilku seperti itu. Bagaimanapun, apakah kamu memahami apa itu pelepasan energi spiritual? Secara teknis ini seperti versi rilis mana yang berbeda. Jadi saya berasumsi kamu memahami prinsip di baliknya. Aku punya pemahaman yang baik tentang itu. Beri aku 1 jam. Saya pikir saya akan bisa melakukannya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, melepaskan energi spiritual bukan sesuatu yang dapat kamu kuasai dalam waktu singkat. Saya tahu itu. Saya tidak bermaksud untuk menguasai teknik dengan tingkat kemahiran kamu dalam 1 jam. Tetapi saya pikir setidaknya saya bisa mengatur pelepasan energi kecil. Kau tahu, seperti bagaimana tebasan pedang paling sederhana yang dilakukan oleh seorang pemula dan seorang swordmaster bisa saja berbeda. Persis, itulah mengapa saya mengatakan bahwa pelepasan energi spiritual adalah gerakan dasar dan mematikan. Lalu tingkat penguasaan apa teknik yang kamu tunjukkan barusan?
sekitar level menengah, mungkin sedikit di atas tingkat menengah. Jin yakin pada dirinya sendiri, bahkan Jin seorang penyihir agung dari klan Zifar akan melakukan mantra sihir bintang 9 itu tidak akan lebih kuat dari pelepasan energi yang dia amati barusan. Murakan tidak menggunakan energi spiritual untuk menghancurkan apapun untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi Jin tidak memiliki bukti nyata untuk mendukung pendapatnya. Namun, bahkan jika dia tidak melihat kekuatan penghancurnya dengan matanya sendiri, dia bisa secara akurat merasakan keunggulan kekuatan spiritual atas sihir bintang 9. Jin, kamu menguasai sepenuhnya teknik ini. Kamu bahkan bisa sepenuhnya memusnahkan pasukan 1 juta dalam sekejap. Memiliki bayangan yang diambil dari makhluk hidup sama artinya dengan kematian. Retak. Beberapa obor di tempat di koridor tiba-tiba pecah dan jatuh ke lantai. Dan mengambil bayangan dari suatu objek sama artinya dengan kehancuran. Jin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan menatap kosong ke obor yang rusak. Tetapi tetap saja, aku melakukan yang terbaik untuk menahan agar tidak ada yang hancur. Jadi mengapa obor itu hancur? Kita harus memperbaikinya sebelum meninggalkan kastil. Benar-benar menyebalkan. Obor bukan satu-satunya benda yang rusak. Bagian batu dari peti kaca yang Murakan tertidur di dalamnya memiliki celah besar di atasnya. Desahan dalam keluar dari mulut naga saat dia mengerutkan kening. Dia sekarang memiliki tugas-tugas kecil yang harus dilakukan sambil menunggu Jin mulai berlatih. Oke, sekian dulu untuk part 4. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.